Shalom pemirsa, jumpa lagi dalam acara Light of Revival. Pada pagi hari ini, di tanggal ini, tanggal 14 Februari 2022, kita menikmati satu hari khusus merayakan kasih sayang. Karena itu, mari kita membaca firman Tuhan berkaitan dengan perayaan hari kasih sayang ini. Saya mengambil firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Hari kasih sayang. Suatu hari di mana pasangan-pasangan yang belum menikah menunjukkan rasa kasihnya kepada mungkin orang yang ditaksir. Anak-anak muda lebih sering merayakan hari ini. Tetapi hari ini juga tidak salahnya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana sesungguhnya kasih sayang yang sejati. Dari perjalanan cinta Yakub bersama dengan Rahel ini, ada 3 kebenaran yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah love is not blind, cinta tidak pernah buta. Rasa tertarik Yakub kepada Rahel bukan dikarenakan Lea ini jelek, Lea ini tidak menarik, karena sebenarnya Lea juga cantik. Tetapi rasa tertarik Yakub kepada Rahel dijelaskan di dalam ayat yang ke-17 bahwa Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Cinta menilai seseorang secara utuh. Sebagai manusia, kita adalah makhluk rohani, kita adalah makhluk sosial, kita adalah makhluk fisik. Saat menjalin hubungan dengan seseorang, penting sekali kita menilai dia secara kerohanian. Bagaimana hubungan pribadinya dengan Tuhan? Bagaimana responnya terhadap kegiatan-kegiatan rohani? Apakah ada rasa rindu untuk bertumbuh dalam firman Tuhan? Penting juga kita menilai dia secara sosial. Bagaimana hubungannya dengan orang lain dan lingkungan sekitar? Dapatkah dia berinteraksi dengan baik dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya? Bagaimana hubungannya dengan keluarganya? Dan kita juga penting menilai secara fisik. Bagaimana dia menjaga hidupnya dengan benar? Bagaimana dia menghargai dirinya secara tepat? Banyak kali pemuda-pemuda Kristen membutakan diri atas nama cinta. Tetapi sesungguhnya love is not blind. Cinta tidak pernah buta. Karena itu, jika dalam masa pacaran ada karakter dari pasangan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sudah didiskusikan, yang sudah diberitahukan berulang-ulang kali, tetapi tidak menunjukkan perubahan yang positif, jangan ragu untuk katakan putus. Jangan membutakan diri mengatasnamakan cinta. Yang kedua, love cost many things. Di dalam ayat yang ke-20, cinta Yakub kepada Rahel menuntut 14 tahun kerja keras sebagai orang upahan mertua. Dalam menjalin hubungan cinta, suka atau tidak, disadari atau tidak, disyukuri atau tidak, digerutui atau tidak, cinta itu menuntut banyak hal untuk diberikan atau dikorbankan. Cinta menuntut pengorbanan uang untuk beli pulsa, uang untuk jalan-jalan, untuk beli hadiah, untuk traktir makan, untuk biaya internet. Cinta menuntut pengorbanan waktu untuk bertemu, waktu untuk berbicara berjam-jam di telepon. Cinta menuntut pengorbanan pikiran, untuk bertukar pikiran, membagi ide-ide, pandangan-pandangan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Cinta menuntut pengorbanan tenaga, mengantar, menjemput, menemani belajar, menemani belanja.
Karena itu, kalau belum bisa mengatur keuangan dengan baik, belum bisa mengatur waktu dengan benar, belum bisa membagi pikiran dengan tepat, jangan berani-berani menjalin hubungan cinta. Karena cinta itu mahal, menuntut banyak hal. Love does cost many things. Yang ketiga, love will wait. Di dalam ayat yang ke-28, mari kita baca bersama. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Ketika Yakub mengetahui bahwa yang diberikan oleh Laban adalah Lea, bukannya Rahel, ia menjadi marah dan menuntut pertanggungjawaban Laban. Dan Laban pun meminta Yakub untuk menggenapi 7 hari pernikahannya dengan Lea, barulah mendapatkan Rahel. Dan sambil bekerja 7 tahun lagi sebagai bayarannya. Semua yang terjadi antara Yakub dan Rahel terjadi setelah 7 hari perkawinan Yakub dan Lea atas persetujuan Laban sebagai orang tua Rahel. Yakub bisa saja menuntut Rahel saat itu juga, tetapi karena cinta ia menunggu waktu yang tepat. Cinta akan menunggu waktu yang tepat dalam pernikahan dengan orang yang tepat, suami atau istri, dan pada tempat yang tepat. Cinta akan menunggu. Karena itu hari ini ketika kita merayakan Valentine khusus buat pemuda-pemuda Kristen, ingatlah, love not blind. Love costs many things and love will wait. Selamat menunggu cinta yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari Valentine ini kami pemuda-pemuda, kerinduan kami bahwa sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kami boleh memperingati hari kasih sayang ini dengan benar. Kami boleh menjaga kekudusan diri kami dengan baik ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, tolonglah setiap kami yang masih menjalin hubungan dalam berpacaran ataupun yang belum menjalin hubungan, kami boleh menerapkan prinsip-prinsip ini ya Tuhan. Dan bagi setiap jemaat yang sudah dalam pernikahan kudus, Allah memberkati mereka di dalam hari Valentine ini juga untuk menikmati kasih cinta yang daripada Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat menjalani hari bersama dengan Kristus, cinta terbaik kita. Selamat Valentine, Tuhan Yesus memberkati.